Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, di channel Adez Arifin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan wabah yang sedang merajalela di dunia, yaitu yang berkaitan dengan virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19. Nah, ini adalah informasi yang datangnya dari YouTube ya. Kita akan lihat informasi yang datang dari YouTube berkaitan dengan virus corona. Nah, ini adalah informasi terbaru tentang penyakit virus corona 2019 atau COVID-19. Dampak virus corona atau COVID-19 terus meningkat setiap hari. Anda dapat memeriksa kembali di sini untuk mengetahui informasi yang diperbarui secara berkala tentang bagaimana YouTube menanggapi situasi ini. Informasi terbaru. Pada 16 Maret 2020, melindungi seluruh tenaga kerja kami dan komunitas. Kami mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memprioritaskan kesehatan karyawan kami, seluruh tenaga kerja, dan komunitas tempat mereka tinggal, termasuk mengurangi staf kantor di lokasi tertentu. Kami akan mulai lebih mengandalkan teknologi untuk membantu melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh peninjau. Sebagai akibatnya, beberapa konten yang tidak melanggar kebijakan kami dapat dihapus secara tidak sengaja. Hal ini dapat memengaruhi jenis dukungan dan peninjauan lainnya bagi pengguna dan kreator YouTube, seperti pendaftaran ke program partner YouTube atau respons di media sosial. Kemudian, memonetisasi konten yang terkait dengan COVID-19, kami memperluas monetisasi konten yang menyebut atau menampilkan COVID-19. Untuk lebih banyak kreator dan organisasi berita, kreator akan menerima notifikasi di YouTube Studio jika perubahan ini berlaku untuk channelnya. Seperti biasa, konten harus mematuhi pedoman konten yang cocok untuk pengiklan dan pedoman komunitas. Masih pada tanggal 16 Maret 2020, penutupan sementara fasilitas YouTube Space sebagai tindakan pencegahan global. Sebagian besar fasilitas YouTube Space telah ditutup sementara hingga pemberitahuan lebih lanjut. Ini termasuk fasilitas yang berada di Los Angeles, New York, London, Paris, dan Berlin. YouTube Space di Rio de Janeiro akan dibatasi kapasitasnya. Sementara YouTube Space di Tokyo ditutup karena perpindahan lokasi yang telah direncanakan. Nah, baca selengkapnya di bawah ini. Nah, ini berkaitan dengan monetisasi, ada yang berkaitan dengan kebijakan dan hak cipta, dukungan kreator, acara dan YouTube Space, dukungan produk berbayar, informasi terbaru untuk penonton, dan lain sebagainya. Coba kita akan buka di bagian monetisasi. Apa kiranya peraturan atau perubahan yang terjadi gara-gara COVID-19. Nah, ini ya, 16 Maret 2020. Monetisasi konten yang terkait dengan COVID-19, kami memperluas monetisasi konten yang menyebut atau menampilkan COVID-19 untuk lebih banyak kreator dan organisasi berita. Jika Anda seorang kreator, Anda akan menerima notifikasi di YouTube Studio jika perubahan ini berlaku untuk channel Anda. Berikut sejumlah pedoman untuk mengupload konten yang terkait dengan COVID-19. Cek fakta konten Anda. Gunakan sumber terpercaya dari organisasi seperti Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kemudian Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC dan National Health Service atau NHS sebagai referensi konten Anda. Ingatlah bahwa ini adalah krisis global yang sedang terjadi. Jika Anda memilih untuk membagikan konten yang terkait dengan COVID-19,
Anda sebaiknya membuatnya dengan niat baik. Jangan memanfaatkan situasi ini untuk menjual atau mempromosikan produk atau layanan. Kemudian patuhi pedoman konten yang cocok untuk pengiklan dan pedoman komunitas. Semua konten yang dimonetisasi tunduk pada pedoman konten yang cocok untuk pengiklan dan pedoman komunitas. Jika melanggar kebijakan ini, konten Anda akan dihapus atau menerima iklan dalam jumlah terbatas atau tanpa iklan. Misalnya, konten yang mengklaim bahwa zat atau proses pengobatan yang berbahaya dapat memiliki manfaat kesehatan, atau konten yang melanggar kebijakan terkait konten kekerasan dianggap melanggar dan akan dihapus. Kami ingin membantu Anda memberikan konten berkualitas tinggi terkait topik ini kepada penonton, dan mengikuti pedoman di atas akan membantu memastikan Anda mematuhinya. Jika konten Anda tidak mematuhi pedoman ini, kami dapat membatasi monetisasi di konten Anda yang terkait dengan COVID-19, atau dalam kasus yang jarang terjadi, menonaktifkan sementara monetisasi di channel Anda. Kemudian 11 Maret 2020, informasi terbaru tentang monetisasi untuk konten terkait virus corona. Saat ini situasi virus corona dianggap sebagai peristiwa sensitif. Kebijakan kami terkait peristiwa sensitif dirancang untuk diterapkan pada peristiwa dengan dampak signifikan dalam jangka pendek, seperti bencana alam. Terkait dengan situasi yang sedang terjadi saat ini, kami akan mulai mengaktifkan iklan untuk konten yang membahas virus corona pada sejumlah channel tertentu. Pengaktifan iklan ini juga akan diterapkan pada channel milik kreator yang melakukan penilaian mandiri secara akurat dan sejumlah partner berita. Dengan lebih banyak channel yang akan menyusul, kami sedang menyiapkan kebijakan dan proses penegakan untuk memperluas monetisasi kepada lebih banyak kreator dan organisasi berita dalam beberapa minggu mendatang. Kemudian di sini ada kebijakan dan hak cipta. Ya, berkaitan dengan kebijakan dan hak cipta, melindungi partner dan seluruh tenaga kerja kami. Kami memiliki tim di YouTube, ya, serta perusahaan partner yang membantu kami mendukung dan melindungi komunitas YouTube. Mulai dari orang yang menjawab pertanyaan pengguna dan kreator, hingga peninjau yang mengevaluasi kemungkinan video melanggar kebijakan. Kami mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memprioritaskan kesehatan karyawan kami, seluruh tenaga kerja kami, dan komunitas tempat mereka tinggal, termasuk mengurangi staf di lokasi tertentu. Dengan perubahan ini, kami akan mulai lebih mengandalkan teknologi untuk membantu melakukan beberapa pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh peninjau. Ini berarti sistem otomatis akan mulai menghapus sejumlah konten tanpa peninjauan manual. Karena langkah ini, pengguna dan kreator mungkin melihat peningkatan jumlah video yang dihapus, termasuk beberapa video yang mungkin tidak melanggar kebijakan. Kami tidak akan memberikan teguran untuk konten tersebut kecuali jika sangat yakin bahwa konten tersebut benar-benar melanggar. Seperti biasa, jika yakin konten Anda tidak seharusnya dihapus, Anda dapat mengajukan banding. Namun, ingatlah bahwa langkah perlindungan tenaga kerja kami mungkin mengakibatkan keterlambatan pada peninjauan banding. Situasi terkait coronavirus terus berubah setiap hari, dan kami akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi tim kami dan komunitas tempat mereka tinggal. Hal ini dapat mempengaruhi jenis dukungan dan peninjauan lainnya bagi pengguna dan kreator YouTube, seperti pendaftaran ke program partner YouTube. Nah, ini ya, mempengaruhi jenis dukungan dan peninjauan lainnya. Pendaftaran ke program partner YouTube atau respon di media sosial. Terima kasih atas kesabaran Anda, sementara kami mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi tenaga kerja kami. Selanjutnya ada dukungan kreator. Pada 17 Maret 2020, respon dukungan yang lebih lama daripada biasanya. Selagi kami mengambil langkah untuk memprioritaskan kesehatan seluruh tenaga kerja kami, akan terjadi waktu tunggu yang lebih lama daripada biasanya untuk menjawab pertanyaan di semua bentuk dukungan termasuk email, chat, dan media sosial.
acara YouTube Space. Nah, ini ada ya, acara YouTube Space terkait dengan COVID-19. Tapi ini adanya di Los Angeles, di Rio de Janeiro. Kemudian dukungan produk berbayar ya. Respon dukungan yang lebih lama daripada biasanya. Nah, ini pun sama ya, respon dukungan yang lebih lama. Kemudian informasi terbaru untuk penonton, respon dukungan yang lebih lama daripada biasanya. Jadi kayaknya ini terkait dengan virus COVID-19 ini berdampak juga kepada channel-channel yang sedang mengajukan monetisasi atau mengajukan ulang monetisasi. Kayaknya peninjauannya akan semakin bertambah lebih lama lagi ya, akan bertambah lama. Nah, kemudian bagaimana cara YouTube memberitahu saya mengenai perubahan tambahan yang dibuat terkait virus corona? Nah, situasi terkait virus corona terus berkembang setiap hari dan kami berkomitmen untuk memberikan informasi terbaru kepada Anda, termasuk setiap perubahan yang dapat berdampak pada proses dan sistem dukungan kami. Lihat kembali artikel ini agar Anda dapat terus mengikuti perkembangan. Bagaimana YouTube memerangi informasi yang menyesatkan seputar virus corona? Kami berkomitmen untuk memberikan informasi yang berguna dan secara tepat waktu pada saat yang penting ini, termasuk meningkatkan jumlah sumber yang kredibel dalam penelusuran dan rekomendasi serta menampilkan panel info yang menautkan ke sumber yang relevan secara lokal, seperti WHO di video yang relevan. Kami juga akan terus menghapus video yang melanggar kebijakan dengan cepat jika video tersebut dilaporkan, termasuk video yang mencegah orang untuk mencari perawatan medis atau yang mengklaim bahwa zat berbahaya memiliki manfaat kesehatan. Bagaimana cara melaporkan? Nah, ini ada ya. Kemudian mengapa konten saya dimonetisasi? Isi konten ini bukan tentang virus corona atau COVID-19. Jika Anda melakukan monetisasi di YouTube, channel Anda wajib mematuhi kebijakan monetisasi YouTube. Kebijakan tersebut meliputi pedoman komunitas, persyaratan layanan, hak cipta YouTube, serta kebijakan program Google AdSense. Pelajari lebih lanjut alasan kami memberlakukan kebijakan monetisasi channel. Jika Anda ingin memonetisasi video dengan iklan, video tersebut juga harus mematuhi pedoman konten yang cocok untuk pengiklanan. Kebijakan kami berlaku untuk semua bagian konten Anda atau video atau live stream, thumbnail, judul, dan deskripsi, dan juga tag. Sistem kami tidak selalu benar, tetapi Anda dapat meminta peninjauan manual atas keputusan yang dibuat oleh sistem otomatis kami. Nah, itu ya teman-teman informasi yang terbaru tentang penyakit virus corona 2019 atau COVID-19. Dan juga ini berdampak kepada channel YouTube yang sedang melakukan pengajuan monetisasi atau pengajuan ulang monetisasi, karena YouTube sedang memprioritaskan kesehatan karyawannya dan juga seluruh tenaga kerja dan komunitas tempat mereka tinggal, termasuk mengurangi staf kantor di lokasi tertentu. Jadi YouTube sekarang akan menggunakan sistem teknologi ya. Maka peninjauan channel YouTube sekarang akan bertambah mungkin akan bertambah lebih lama lagi ya teman-teman. Nah, itulah kiranya informasi yang berkaitan dengan COVID-19 yang disampaikan oleh YouTube. Semoga informasi ini bermanfaat dan juga semoga kita dijauhkan dari berbagai mara bahaya dan termasuk juga virus corona yang sedang melanda dunia. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel Adez Arifin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.